Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Untuk jamaah yang baru bergabung yang ada di rumah nih, Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah, dapatkah manusia berbuat baik lebih banyak dari dosa? Masya Allah, di segmen sebelumnya tadi guru kita mengingatkan bahwa berbuat baik itu mengharapkan ridhonya Allah. Bukan pengen dipuji sama manusia, pengen di like postingannya, Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Selesai membunuh sang istri, warga Percut Seituan, Sumatera Utara datangi masjid. Pelaku mendatangi masjid untuk menunaikan sholat subuh. Kepada jamaah masjid, suami berinisial RAP alias Baron itu ingin bertobat. Baron mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Aksi itu dilakukan Baron pada Rabu 1 Februari. Pembunuhan itu dipicu lantaran sang suami cemburu istrinya berkirim pesan di aplikasi Kencan. Kini pelaku tengah diperiksa secara intensif atas kasus itu. Aduh, nauzubillah min dzalik. Bib, kalau akhir-akhir ini kita nonton di mau di sosial media apapun gitu, di TV banyak banget yang berita nauzubillah ya, banyak pencurian, perampokan, pemerkosaan. Aduh, nauzubillah min dzalik. Bib, tapi bicara soal hal-hal yang negatif gitu ya, kita jauhin, mudah-mudahan kita terhindar ya. Pertanyaannya Bib, kalau misalnya kita berbuat dosa gitu yang sangat besar seperti contoh di tayangan barusan, terus langsung melakukan amal baik. Nah, itu gimana tuh? Apakah memang benar Allah bilang, ya mungkin langsung diampuni. Tapi apakah ada dosa-dosa spesifik kalau misalnya yang besar atau yang kecil yang diampuni atau gimana? Nah, ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Siap. Bu, kita ini sudah baik apa belum? Terus kalau belum baik berhenti sholatnya? Berhenti taubatnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ini sayang sama kita. Memang orang berbuat dosa jelas dosa. Tapi apakah ada kalimat yang mengatakan, kata Nabi, semua dosa apapun bentuknya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang musyrik. Kecuali yang musyrik. Terus orang musyrik diampunkan enggak? Orang musyrik diampunkan enggak? Diampunin kalau sebelum matinya dia taubat. Nah itu kadang-kadang enggak dijelasin. Kalau sebelum meninggal dia betul taubatan nasuha, diampunkan ke sama Allah? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalau misalnya Ustaz Maulana, maaf. Ya. Contoh nih. Contoh ibu-ibu walaupun Contoh ya. Ya, walaupun kadang-kadang benar. Contoh apa nih? Contoh. Ya. Jangan gugup. Enggak. Saya misal bilang, Ustaz, saya manusia. Saya bilang sama Ustaz Maulana, Ya. Ustaz Maulana ini habis bunuh orang, habis Ditangkap lari ini saya, Pak. artinya dosanya banyak. Saya bilang, Ustaz Maulana ini dosanya banyak, masuk neraka. Misalnya. Masuk neraka. Tapi Habib belum lagi yang doain. Enggak, artinya, tapi belum tentu. Karena saya ini manusia biasa, enggak bisa ponis beliau mengatakan dosa besar. Mungkin saya dosanya lebih besar dari Ustadz Maulana. Karena saya manusia. Silakan kembali. Cuma contoh Ustaz. Contoh ya. Tapi Cuma lihat contoh. ibu-ibu semuanya Bisa yang dirubah di nggak? rumah nih. Diponis masuk surga dong. Iya, diponis masuk surga. Yes. Lihat Allah, tapi kalau Allah yang bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan sama orang yang banyak dosa. Berarti dosa itu orang mungkin besar, pembunuh segala macam, besar sekali dosa, mungkin dosanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Tapi kata Allah, sini. Allah katakan, sini. Aku peluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Kalau kalimat la taqnatu min rahmatillah bukan hal yang basit.
Bukan hal yang kecil, jangan kalian memutuskan rahmatku, kesayangku. Sini kata Allah Subhanahu wa taala, aku peluk kalian, aku ampunkan kalian, tapi dengan syarat ambil itu pelukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Taubatan Nasuha. artinya betul-betul bertaubat, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar pun dosanya, Iya. akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin ampunannya dengan jalan dia dikasih sakit, Betul. dikasih koma, dikasih sekarat, dikasih segala macam lah. Mungkin untuk menghapuskan dosanya. Waduh, Seperti jadi kalau ada itu. musibah kita harus bermuhasabah juga mungkin itu kita dosa-dosanya lagi Jadi dihapus. kalau gitu, Bib. pulang ini Ustadz Maulana sakit berarti lagi Ya diampunkan Allah, dosanya. jangan sampai dong. Ah. Habib, Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Ustadz Maulana deg-degan tuh. Tenang Ustadz, itu cuma contoh. Masya Allah, insya Allah semua yang hadir di sini jadi ahli surga. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Bu, buat guru kita Saya Habib. deg-degan. Masalahnya kan Habib kan cucunya Nabi. Saya cucunya kakek saya. Masya Allah. Cuma bercanda, itu cuma contoh. Masya Allah. Bu, masih semangat gak Bu? Masya Allah. Masih semangat untuk berbuat baiknya? Masih, Masya Allah. Nah gitu dong. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau panggil guru kita, Ustadz Ahmad Ridwan. Masya Allah. Guru, Ya, ini gimana? bicara soal kalau misalnya kita mau berbuat baik, sebenarnya kayaknya kesempatan berbuat baik zaman sekarang tuh ya, di era digital sekarang gitu ya, lebih banyak kesempatannya gitu ya. Tapi mohon maaf nih, untuk misalnya melakukan kebaikan itu juga jadi kayak lebih banyak penghalangnya, banyak mikir. Kayak tadi misal contohnya, mau berbuat baik, takut dinyinyirin orang gitu. Jadi banyak perhitungan-perhitungan. Nah gitu Akhirnya sebenarnya. kagak ngerjain. Akhirnya nggak ngerjain. Nah gimana caranya nih menurut pandangan Islam supaya kita itu lebih melakukan banyak kebaikan daripada dosanya. Nah ini mohon penjelasannya Guru. Silakan. Ya. Siap Bang Iqdad, izin Ustaz Maulana Habib Muhammad. Setahu dan sependek yang saya alami bersama Ustadz Maulana selama di sini, di panggung kehormatan ini, saya jarang dan mungkin nggak pernah lihat Ustadz Maulana sakit. Gitu. Ya. Betul. Oke, tadi doanya sehat terus insya Allah. Amin, amin. Ya Ahmad Allah, Ridwan, ya Allah. Ustadz Ahmad, salah satu sejarah, Ya. Fir'aun tuh tidak pernah sakit. Ya, kok disamanya sama Fir'aun sih Habib? Ya Allah. Tapi kan saya sakit gigi. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering debat nggak? Sering. Debatin apaan? Capres. Ntar aja dulu itu, jangan di sini ya. Jangan sering debat katanya. Kenapa? Salah satu ciri dari kebaikan seseorang adalah tarkul mira wa in kana muhiqqan. Orang kalau mau banyak berbuat kebaikan, di antara asbab yang bisa menyebabkan dia terus dalam kebaikan, jangan sering debat. Tuh ya. Cari banyak, apa istilahnya, persamaan. Perbesar persamaan, tinggalkan perbedaan. Iya. Kenapa? Presentasi kata beliau tadi. Habib Muhammad ini kadang celutukannya suka bener gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Yo, Bisa ya. diulang, bisa diulang. Coba diulangi lagi Guru, Masya Allah, ini penting banget. Aduh, nih. Jadi saya bisa ulangi jadi sekali lagi. coach ini. Yang namanya berbeda itu fitrah. Fitrah. Bersatu itu perintah. Masya Allah. Jadi Allah katakan wa'tasmu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat. Wala tatafarraqu. Janganlah kalian berpecah. Jangan berpecah. Kenapa? Karena saat seseorang banyak berdebat, disitulah awal dia mulai saya nggak mau negor dia. Giliran ketemu buang muka, muka satu-satunya sering dibuang. Bingung gak? Habis nanti Bu ya. Suka benar kadang-kadang. Suka bener kadang-kadang gitu Habib. Nah ada hadis Rasulullah SAW kata beliau, Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku kata Rasulullah adalah penjamin bagi seseorang akan satu rumah di tepian surga buat mereka yang meninggalkan perdebatan. Ada yang masih mau debat? Coba angkat tangan. Enggak. Karena ini jaminan buat mereka yang meninggalkan debat. Enggak usah banyak debat ya. Enggak usah. Kadang-kadang orang banyak debat ini karena kurang kerjaan.
Betul nggak? Kalau ibu-ibu Masya Allah ya, kerjaannya terlalu banyak ya. Tangan pegang handphone ya, nelpon suami, kaki ngapain? Ngepel ya kan. Gimana mau debat? Paling debat sama suami ya Bu ya. Gitu. Kenapa? Ini banyak sekali di antara umat Islam tidak menyadari ini. Katanya cita-citanya masuk mana? Surga. Masuk surga katanya kan, masuk surga. Tapi kerjaannya tidak mengarahkan dia ke sana. Ada pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Kau ingin selamat tapi kau tidak nempuh jalannya. Ketahuilah kapal nggak pernah jalan di daratan. Gitu ya, jelas ya. Maka mulai sekarang tinggalkan perdebatan ya. Cari dan samakan persatuan gitu. Aduh, tadi itu Gitu. benar berarti ya. Memang sudah fitrahnya manusia itu berbeda. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita menjaga ukhuwah gitu, itu berarti memang sudah perintah Allah. Ya? Perintah Allah, makanya kunut nggak kunut contohnya itu udah masalah dari zaman Imam Syafi'i. Iya, Ya, udah yang sekarang harus kita lakukan bersama sholat subuhnya. Nah, itu Itu dia. jangan ditinggalin. Jangan mikirin itu debat jadi nggak sholat subuh. Jangan mikirin kunut tidaknya ya. Yang penting adalah salat. Sholat subuh, Masya Allah. Ustaz Aer, terima kasih penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu Bu buat guru kita. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa di pagi hari ini. Ilmu yang kita dapatkan, Masya Allah, insya Allah bermanfaat ya Bu. Amin. Nah Bu, dari tadi tuh Bu yang ada di rumah Bu, gak sabar katanya pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Nah pas banget berarti kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik, saya mau tanya dulu nih jamaah yang ada di studio. Ada nggak sih yang mau bertanya sama guru-guru kita? Coba angkat tangannya mau nanya. Waduh, Masya Allah. Coba sekali lagi, ada yang mau bertanya nggak? Aduh, banyak banget. Tapi saya melihat sepertinya yang lebih semangat yang sebelah sini. Boleh deh Ibu yang sebelah sini dulu Bu. Ibu kenalan dulu dong Bu, siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Ibu Maesaroh dari Majelis Taklim Al-Hikmah Nyengseret Bandung. Nyengseret, aduh, Iya. Nyengseret itu daerah mana ya Bu Bandungnya? Immanuel. Oh Tegalega. gitu, baik. Kita kan orang Bandung. Iya makanya saya nanya. Sok Ibu atau naon pertanyaanna nu bade disampaikan, mangga. Mau tanya ke Pak Habib. Habib Iya. baik. Habib. Silakan. Baru kali ini ada yang panggil Pak Habib. Saya juga baru dengar. Silakan buat Pak Saya Habib. jago baru denger. Ada saya mempunyai tetangga. Dia teh berbuat kebaikan, tapi dia ingin mempunyai jabatan. Jadi biasanya mah jarang bersosialisasi, terus gimana kebaikan gitu. Siapa orangnya Bu? Karena dia Gimana? baik karena ada Grogi ntar, maunya gitu. Iya. Karena dia mau naik jabatan, gitu ya Bu ya. Iya, mau ada. Oh baik. Ya, gimana menanggapi itu Oh orang bagaimana itu? cara ya. menanggapi orang seperti itu. Seperti Baik. iya, iya. Terima Assalamualaikum warahmatullahi sering wabarakatuh. berbuat baik. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi baik wabarakatuh. supaya dapat sesuatu. Baik. gitu. Ya karena dia mau Oh. naik jabatan, tapi berbuat baiknya gimana Pak Habib? Mohon dijawab silakan. Artinya nggak ada masalah orang pengen berbuat baik mengharapkan sesuatu itu diperbolehkan. Ikhlas itu kan terbagi. Ada ikhlas yang pengen ikhlas betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Ada ikhlas orang pengen baliknya dunia, boleh-boleh aja. Tugasnya kita ngeliat apa? Nabi mengatakan khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Tidak ada satu kebaikan bagi manusia kecuali punya dua sifat. Kita memandang itu, okelah mereka punya sifat seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, asal niatnya bagus. Tapi kan kita tidak tahu niat orang. Betul. Hati orang siapa yang tahu? Betul. Maka apa tugas kita? Dikatakan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Tidak ada sisi kebaikan bagi kita yang memandang orang-orang seperti itu. Kita punya dua sifat. Sifat yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Sifat yang kedua, bersangka baik kepada umat manusia. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Makasih, Pak Mudah-mudahan Habib. terjawab ya Ibu. Terjawab ya Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya mau ngasih kesempatan buat penanya kedua nih. Kira-kira masih ada nggak Bu yang mau bertanya?
Wah, Masya Allah. Baik. Kayaknya lebih semangat yang sebelah sini nih. Kali ini nih saya kasih kesempatan dulu deh buat ibu yang satu itu tuh. Masya Allah, yang brosnya cantik banget. Bu, kenalan dulu dong Bu. Boleh berdiri Bu. Siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Prapti, dari Majelis Taklim Al-Hikmah Nyengseret, Kota Bandung. Baik. Masya Allah menegari list pisan ini Mau teh. tanya Pak Ustadz, kan saya suka keluar ya Pak Ustadz, tapi kakak ipar sama adik ipar sama mertua saya suka menjelek-jelekin saya Pak Ustadz. Terus solusinya gimana Pak Ustadz supaya saya ikhlas dan supaya nggak sakit hati? Tapi itu bukan ibu kan? Orang lain kan? Masalahnya Contoh. mertua ibu nonton. Iya. Contoh aja misalnya Contoh. iya ada temennya yang Misalkan curhat. Ini ada contoh, orang. itu contoh. Baik, Ustadz Maulana. Serem juga. Iya bisa didemo sama keluarganya. Laporin, soto Indonesia nonton. Iya. Ya. Boleh langsung dijawab guru ke Ustadz Maulana. Saya silakan. izin jawab ya Bu, Ibu Bupati. Ah, siapa? Oh Prapti. Bukan Bupati Ustadz, Bu Kirain Ibu Prapti. Bupati. Izin saya jawab dengan tausiah. Silakan, Guru. Ustaz Habib Muhammad Syahab yang hari ini dipanggil Bapak. Perdana. Berbicara tentang kalau ada yang julid, kalau ada yang jahat sama kita, ndak usah dipikirin. Betul, 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 betul? Misalkan mertuanya Ibu Prati. Itu contoh aja Ustadz, bukan beneran. Itu contoh. Nanti pas pulang, jangan pulang. Jadi gini, kepada semuanya, kalau ada yang berbuat buruk sama kita, sebaiknya maafkan dia. Mungkin dia lagi ada masalah. Ya? Ya? Ya Bu? Karena manusia itu kadang-kala marah karena mungkin moodnya buruk, nggak enak. Pada saat itu mungkin lagi sakit gigi. Kita tidak tahu. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Cicilan. Cicilannya. Yuk, itu. Ya kita maklumkanlah. Maklumkan. Makanya tadi Habib bagus. Baik sangka. Kedepankan baik sangka. Yang kedua. Kalau ada yang ngomongin kita jelek-jelek, maka lakukan sebaliknya. Dia itu pelit. Wah bagi-bagilah. Oh iya enggak ya? Iya. Lakukan sebaliknya untuk menutupi isu yang buruk itu. Berita-berita hoax. Berita buruk kita balas, dia kita tutup dengan kebaikan. Ah enggak begitu dia. Tadi kok bagus. Itu yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kepada orang yang berbuat buruk sama kita, jelekin kita, ngomong kita jelek, maka balas dia dengan kebaikan. Sebagaimana Siti Soleha yang diceritakan tadi, ya istri gubernur, justru diomongin sama tetangganya, justru dia undang makan. Jadi kalau ada yang jelekin ibu, undang makan. Tapi pasti ibu kasih racun kan? Ya Allah. Atau dikasih nasi basi. Waduh, nasi kemarin. Jadi kalau ada yang berbuat buruk sama kita, jelekin kita, undang mereka. Sebagaimana Siti Soleha, ngundang, diomongin di pasar, datang pembantunya tuh, kamu mau diomongin. Kalau begitu masak yang banyak, undang dia datang makan. Masya Allah. Untuk melihat Nabi Yusuf seganteng mana Nabi Yusuf. Waduh. Nunjuknya ke Ustaz kemana tadi? Maulana. Gimana nunjuknya? Terus aneh di mana dong? Ya Allah. Baik. Jadi kalau ada orang, Ustaz di sini aja Nah, kenapa Ustaz. lagi? Soalnya ada info menarik nih Masya Allah. Buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Nah sekarang jamaah yang ada di rumah bisa langsung datang ke studio Islam itu Ya. Indah. Berinteraksi langsung sama guru-guru Pokoknya kita. mudah banget, ayo sekarang daftar di sini. di sini. Pokoknya Nah, jamaahnya nah, usah situ tuh. saya. Betul. Jamaahnya usah Tuh. saya bisa Iya, ke sini. sini semuanya. Jamaahnya Habib Habib Majelis Muhammad. Anwar. Langsung di scan aja Pokoknya ada di-scan. barcode. Nah, atau cek juga Instagramnya Islam itu Indah TV. Klik di linknya Masya Allah. Baik jamaah nanti kita akan lanjutkan dengan guru-guru kita yang luar biasa dan jamaah juga. Tentunya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah.